Bab 51. Sekelompok manusia lemah. Mileye tercengang. Siapa yang memukulnya? Mileye bangkit berdiri lalu mengeluarkan pedang Ling Qiao. Dia melihat kondisi sekitar, tapi tidak menemukan siapapun. Mileye menenangkan hati, dari permukaan pedang melihat bekas cakar kecil yang ada di pipi kanannya. Dia langsung kaget ketika melihat cakar kecil ini. Dia mengenali bekas cakar ini. Bekas cakar kecil ini sama seperti bekas cakar yang ada di lembaran kertas keluar dari menara tingkat 2 itu. Kenapa makhluk itu bisa keluar? Mileye langsung keringat dingin ketika berpikiran demikian. Dia langsung masuk ke menara penjara alam. Akan tetapi, menara penjara alam sangat tenang dan sunyi. Mileye melihat ke pintu masuk tingkat 2, ekspresi wajahnya sedikit masam. Dia bisa memastikan bahwa orang yang memukulnya adalah makhluk yang ada di tingkat 2, namun dia juga tak berdaya. Apakah bertarung dengan dia? Itu sama dengan mencari mati. Dia tidak boleh menyinggungnya. Mileye mengusap pipi kanan yang perih itu, kemudian keluar dari menara penjara alam. Jam 12 siang. Semua orang duduk bersama di meja makan yang ada di Aula Changlan. Ada belasan masakan yang lezat di atas meja. Kali ini Agnes Chi tidak makan duluan, dia hanya menggigit sumpitnya saja. Semua orang juga terbiasa dengan kebiasaan ini. Pada saat ini, Pak Tuaji mendadak berbicara, "Selesai makan, sudah waktunya kalian pergi." Pergi. Mileye memandang ke arah Pak Tuaji, mereka juga mau pergi ke gunung pembatas dunia. Pak Tuaji menggelengkan kepala, "Aku akan membawa 2 orang ini pergi latihan di suatu tempat." Mileye menganggukkan kepala, lalu memandang Handoko dan Jeffrey, "Semangat." Jeffrey menganggukkan kepala, "Kamu juga." Handoko tersenyum, "Kalau ada kesempatan berjumpa, kita harus latihan bertarung bersama." Mileye tersenyum. Pada saat dia mau berbicara, Lin Siye yang ada di samping mendadak mendengus, "Kamu tidak mungkin bisa mengalahkan kakakku." Handoko memutarkan bola matanya, Iya, kakakmu paling hebat." Sekarang dia sudah paham bahwa orang yang tidak boleh disinggung di Akademi Changlan adalah bocah kecil ini. Bocah kecil ini memiliki kedudukan yang tinggi di hati semua orang. Selain bisa memasak, dia juga membantu menuang arak untuk Pak Tuaji, juga akan memasak makanan untuk Agnes Ji tengah malam. Apalagi dia juga membantu mencuci baju semua orang. Jeffrey paling suka dengan bocah kecil ini. Kalau berani menyinggungnya sama dengan menyinggung semua orang. Lin Siye tersenyum, kemudian menjepit sebuah daging ke mangkuk Mileye, "Kak, makan ini." Mileye mengelus kepala Lin Siye dengan penuh kasih sayang. Handoko menggelengkan napas lalu menghela napas, adik orang lain memang paling baik." Semua orang tersenyum. 1 jam kemudian, Pak Tuaji membawa Handoko dan Jeffrey turun gunung. Di kaki gunung, Handoko melambaikan tangan kepada Mileye, "Sampai jumpa, jangan lupa janji kita." Mileye tersenyum, "Baik." Jeffrey membungkukkan badan ke arah Jeffrey, "Sampai jumpa." Usai berkata, dia berbalik badan dan bersama dengan Handoko mengejar Pak Tuaji yang sudah berjalan di depan. Mileye menarik Lin Siye berbalik badan berjalan ke depan Agnes Chi. Dia memandang Agnes Chi, "Apakah adikku akan aman di sini?" Agnes Chi memandang Mileye dan tidak bersuara. Mileye juga memandangnya dan tidak berbicara. Di saat itu juga, Agnes Chi mendadak memiringkan badan, lalu muncul sebuah pisau yang tipis. Seketika, dia sudah terbang jauh 10 meter dari Mileye. Pada saat dia berhenti, permukaan tanah yang ada di belakangnya langsung retak. Sangat dalam. Bukan hanya demikian, ketika retak ada sebuah energi misterius yang menyelimuti.
Mileye langsung membelalakkan mata dan kaget melihat kondisi ini. Karena itu adalah konsepsi niat. Niat pisau. Dia tak menyangka si rakus yang ada di depannya begitu kuat. Sekarang dia mulai merasa takut memikirkan waktu itu si rakus ini hampir menggunakan pisau menebasnya. Pada saat ini, Lin Siye berjalan ke depan Mileye. Dia memberikan sebuah tas kepada Mileye. Kak, ada sepasang sepatu yang aku buat di dalamnya, juga ada makanan kering yang aku buat. Setelah keluar, jangan banyak berkelahi. Lalu, kamu tenang saja, aku akan baik-baik di sini. Mileye mengelus kepala Lin Siye, tunggu kakak kembali. Usai berkata, dia menyandang tas dan berbalik badan pergi. Mileye adalah orang yang tegar. Meski tidak ingin berpisah dengan adiknya, sebagai seorang pria harus berkelana ke tempat lain. Dalam melakukan sesuatu juga harus dengan niat yang kuat, jangan bertele-tele. Lin Siye melihat Mileye semakin menjauh. Lin Siye tidak menangis, dia melihat hingga Mileye sudah menghilang dari penglihatannya. Beberapa saat kemudian, dia berbalik badan berjalan ke sisi Agnes Ji, lalu menarik tangan Agnes Ji. Kak Agnes, ayo kita pergi. Agnes Ji memandang Lin Siye sekilas, jangan khawatir. Lin Siye tersenyum, dia bilang akan kembali, maka dia pasti akan kembali. Kakak tidak pernah mengingkari janji. Agnes Ji menganggukkan kepala, dia memandang ke arah jauh, lalu teringat sesuatu dan menggelengkan kepala. Pria yang pemberani, sayangnya suka dengan pria. Setelah turun gunung, Mileye langsung pergi ke markas kapal awan Pavilion Zuixian di ibu kota kerajaan. Dia mau pergi ke gunung pembatas dunia, tentu saja harus menggunakan kapal awan. Akan tetapi, ada sekelompok orang yang langsung mengerumuninya ketika dia baru keluar. Dari penampilan mereka, bisa ditebak mereka adalah murid Akademi Changmu. Karena Mileye membunuh murid Akademi Changmu, murid Akademi Changmu selalu mencari kesempatan untuk membalas dendam. Namun, mereka juga tidak berani langsung mencari Mileye dan lainnya di Akademi Changlan. Tentu saja mereka tidak mungkin menyerah begitu saja. Mereka akan mengutus orang untuk berjaga di kaki gunung Akademi Changlan. Ketika mendapatkan informasi Mileye turun gunung, mereka langsung bergegas kemari. Mileye berhenti. Murid Akademi Changmu serentak berhenti ketika melihat Mileye berhenti. Mileye berbalik badan menoleh ke arah murid Akademi Changmu, mau bertarung 1 lawan 1. Bertarung 1 lawan 1. Semua orang langsung tercengang. Pada saat ini, seorang murid Akademi Changmu maju, dia berjalan ke depan Mileye dan berkata dengan nada garang, Mileye, kamu sudah membunuh murid Akademi Changmu, hari ini aku akan. Pada saat itu juga, Mileye mendadak menghilang dari tempat semula. Bam! Pria itu masih belum selesai berbicara, langsung terpelanting belasan meter ke belakang. Penindasan. Semua murid Akademi Changmu langsung terkejut melihat kondisi ini. Kuat sekali. Beberapa murid saling memandang, lalu menyerang bersama. Namun, pada saat ini, Mileye mendadak berkata, kalian begitu banyak orang, bagaimana langsung maju sama-sama saja. Lagi pula kalian murid Akademi Changmu juga bukan orang yang terhormat. Ayo, maju semuanya. Ekspresi wajah sekelompok murid Akademi Changmu langsung menjadi masam. Menyerang bersama. Awalnya mereka ada berencana seperti itu, tapi ketika mendengar Mileye berkata demikian, mereka malah tidak berani. Karena di siang bolong ini meski menang dengan keroyokan juga tidak termasuk hal yang terhormat. Melihat sekelompok murid Akademi Changmu tidak bergerak, Mileye menunjuk mereka, dasar sekelompok manusia lemah. Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Ekspresi wajah sekelompok murid Akademi Changmu langsung sangat masam,
tapi tidak ada orang yang berani menyerang. Mereka tidak bodoh. Dari keadaan Mileye sekarang, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Mileye. Kalau terus bertarung hanya akan mempermalukan diri sendiri. Intinya, mereka sudah menyadari bahwa orang yang bisa mengalahkan Mileye adalah murid bagian dalam. Dengan demikian, sekelompok murid Akademi Changmu melihat Mileye pergi jauh dari depan mereka. 1 jam kemudian, Mileye naik ke kapal awan. Kali ini, dia memesan kamar VIP. Karena memiliki kartu berwarna ungu ini, dia bisa tinggal di kamar VIP dengan gratis. Mileye tidak mungkin akan menolak hal yang baik ini. Setelah kapak terbang mulai jalan, Mileye berjalan ke geladak kapal. "Kamu." Pada saat ini terdengar suara familiar di telinga Mileye. Mileye menoleh kepalanya, dia melihat seorang wanita bergaun merah berdiri tidak jauh darinya. Wanita ini sangat cantik dan langsing. Wanita ini adalah Jessica Mo, yang memiliki sedikit konflik dengan dia sebelumnya. Ada seorang pria yang berdiri di samping Jessica Mo. Pria itu memakai pakaian yang mewah dan terlihat sangat tampan. Pria itu juga memandang ke arah Mileye. Mileye melihat Jessica Mo sekilas, lalu berjalan ke depan kapal. Dia melihat pemandangan di depan semakin berkurang, hatinya semakin mendambakan menjadi dewa pedang. Berkelana dunia dengan pedang terbang. Itu adalah mimpi bagi setiap kultivator pedang. Melihat Mileye tidak menghiraukannya, ekspresi wajah Jessica Mo langsung menjadi masam. Sejak lahir sampai sekarang dia selalu menjadi pusat perhatian, tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Dia berjalan ke samping Mileye. Mileye menoleh kepala ke arahnya. Wanita ini sangat cantik, semua pria pasti akan suka melihatnya. Tapi, dia tidak suka dan bisa dikatakan merasa sebal. Dia paling benci dengan wanita yang tidak tahu diri dan sombong. Ladiaan adalah wanita yang paling sempurna baginya. Teringat wanita yang cantik ini, Mileye langsung tersenyum manis. "Mileye." Pada saat ini, Jessica Mo mendadak berkata, "Apa aku begitu menyebalkan?" "Ya." Mileye menggelengkan kepala, "Nona Jessica, kita tidak memiliki misi yang sama, jadi tidak mungkin bisa bersama." Jessica Mo menyipitkan kedua matanya, "Dengar-dengar kamu bergabung dengan Akademi Changlan." Mileye menganggukkan kepala. "Selamat," ucap Jessica Mo. Senyumannya sangat lebar, tapi nada bicaranya sedikit menusuk hati. Mileye menganggukkan kepala, dia tidak berbicara apapun melainkan berbalik badan berjalan ke sisi lainnya. Jessica Mo masih belum patah semangat, dia terus mengikuti. 1 tahun kemudian, akan ada pertarungan antara Akademi Changlan dan Akademi Changmu. Mileye tidak menjawab. Jessica Mo lanjut berkata, "Aku pasti akan pergi menonton langsung." Mileye melihat Jessica Mo sekilas, lalu berjalan ke sisi lain. Melihat kondisi ini, ekspresi Jessica Mo langsung masam, seolah-olah teringat sesuatu. Dia memandang ke arah pria yang ada di sampingnya. "Kakmu, lihat dia tidak menghiraukanku." Pria itu melihat Mileye sekilas, lalu memandang ke arah Jessica Mo, tapi tidak berbicara. Dia juga tidak bodoh, tentu saja mengetahui bahwa wanita ini ingin menjadikan dia sebagai korban. Pada saat ini, Mileye mendadak berbalik badan melihat Jessica Mo. "Apa kamu masih tidak merasa aku sangat membencimu? Boleh tidak menghilang dari depanku. Kalau masih berani mendekatiku, aku mungkin tidak tahan ingin meninjumu." Jessica Mo terdiam. Bersambung.